Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep pendekatan pembelajaran STEM khususnya di SMA. Materi atau bahan-bahan yang ada di bahan tayang ini saya kompilasi dari berbagai sumber, diantaranya bahan tayang dari Semeo Kitab in Science, bahan tayang dari P4 TK IPA, dan bahan tayang dari berbagai sumber yang lainnya. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ini. There's more to STEM than you think. It's everywhere around you, in everything you do, in every new idea. Learning STEM is more than lectures, textbooks and calculators. It's creating, exploring and experimenting. Developing new ways of thinking, finding better ways of doing things. When you choose STEM, you'll be using the latest technology, working in and outside the classroom, thinking outside the box to solve global and local problems. STEM will give you the skills and knowledge to land your dream job. That's why it's important you choose STEM subjects in years 11 and 12. So no matter what job you choose to do, you'll stand out and make your mark. Adapt to any situation and have the skills to do any job, any place, any time, anywhere. Give yourself the best opportunity for an exciting future. I want more for my life. I will make it happen. I will succeed. Choose STEM. Baik, mengapa harus pendekatan STEM? Kita awali dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan di abad 21 ini. Menurut World Economic Forum pada New Vision for Education tahun 2015 menyampaikan bahwa ada 3 hal yang diperlukan, yaitu mengenai literasi, kompetensi, dan karakter. Bapak Ibu tentu tidak asing lagi, ini sudah diadaptasi dan diadopsi di kurikulum negara kita, yaitu K13. Nah, pembelajaran abad ke-21 ini perlu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk memasuki profesi sains dan engineering, karena bidang sains dan engineering inilah yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi, karena dapat memproduksi tentunya, tidak hanya sekedar menjadi calo atau makelar. Kemudian pembelajaran abad ke-21 ini perlu lebih berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama, problem solving, mengembangkan kreativitas inovatif, dan harapannya dapat menopang ekonomi. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Tentu kita harus mengadaptasi keterampilan abad 21 ini ke dalam kurikulum dan ke dalam pembelajaran di kelas kita dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, dengan pembelajaran STEM ini ternyata dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, kemampuan meneliti, dan memecahkan masalah. Nah, STEM ini sebetulnya dikembangkan pertama di Amerika, yaitu pada tahun 2001, yaitu ingin menumbuhkan minat di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik, menumbuhkan angkatan kerja di bidang STEM, mengupayakan warga negaranya yang melek STEM, dan meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tentu dengan begitu pesatnya perkembangan dari Cina, Korea, Jepang, India, tentu saja ini membuat Amerika merasa perlu meningkatkan daya saingnya. Nah, ini tidak perlu dibahas lagi. Kemudian mengapa STEM itu penting? Karena ini tadi, dengan pembelajaran menggunakan pendekatan STEM ini bisa menjawab tantangan teknologi, menjadi kunci dalam kemajuan dan inovasi, pengembangan SDM, dan lain-lain. Nah, ternyata hasil penelitian bahwa bayaran atau salary dari pekerja yang memiliki kemampuan STEM itu dibayar lebih tinggi dibanding yang tidak. Apa itu STEM? STEM ini terdiri dari 4 kata, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ini silakan disimak sendiri definisinya ya. Engineering ini lebih ke rekayasa,
mendesain, mengkonstruksi. Kemudian teknologi ini merupakan hasil inovasi dari pengembangan sains dan proses rekayasa. Matematik ini berperan dalam membantu menemukan pola-pola hubungan-hubungan, tren gitu ya, dalam variabel-variabel yang nantinya digunakan, variabel-variabel sains yang digunakan dalam suatu pengembangan teknologi atau produk sainsnya. Pendidikan STEM ini adalah berupa pendekatan, sebetulnya pendekatan di mana sains, teknologi, engineering, matematik ini digabungkan, diintegrasikan untuk fokus memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kuncinya kalau kita ingin menggunakan pendekatan STEM, tentu harus ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nanti yang kita angkat adalah masalah pertanian dan perikanan ya. Bagaimana kita ingin memproduksi atau membudidayakan sayuran dan ikan dalam kondisi lahan terbatas, tapi bisa terkontrol dan terkelola dengan efektif. Tentu harus melakukan research dan melakukan percobaan-percobaan. Nah, prinsipnya pendidikan STEM ini menunjukkan prinsip bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, matematik ini digunakan secara, jadi melatih siswa supaya terbiasa nanti, sehingga ketika terjun di dunia kerja sudah tidak ada masalah lagi. Nah, hakikat dari STEM ini mengintegrasikan keempat hal tadi, kemudian menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami dunia daripada mempelajari fenomena yang sepotong-sepotong. Misalnya hanya belajar fisika saja, padahal ketika kita belajar mengenai suhu ini terapkan untuk apa? Mengontrol misalnya perkembangan optimal dari sayuran. Ini termasuk dalam materi biologinya, kan begitu ya. Ketika kita mengontrol banyaknya zat padat di dalam cairan, zat cair, tentu kita aplikasinya untuk mengetahui seberapa banyak zat kimia yang terlarut sebagai nutrisi bagi tanaman dan seterusnya. Berusaha untuk menciptakan peluang pembelajaran abad ke-21. Nah, ini tujuan dan hasil pendidikan STEM seperti ini. Tujuannya silahkan disimak. Ini ciri-ciri STEM-nya, pertama adalah adanya integrasi tadi. Yang kedua, berbasis proyek. Nah, jadi nanti Bapak Ibu gunakan model project based learning. Kemudian kontekstual, jadi harus memecahkan masalah nyata, bukan masalah diada-adakan di laboratorium. Kemudian menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif. Kemudian mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis sampai membuat alat, mensolder, merangkai, menyusun gitu. Nah, ini keterampilan yang memang terintegrasi. Nah, apa bedanya dengan scientific proses dengan engineering proses? Kalau kita menggunakan metode ilmiah, maka ini hanya untuk menjawab pertanyaan. Jadi berawal dari ada masalah yang ingin diketahui, adanya hipotesis, terus bereksperimen sampai menemukan jawaban, disimpulkan, diprediksi, ketemulah jawabannya. Nah, tidak cukup STEM menggunakan ini ketika pada bagian atau bidang sainsnya, bisa fisika, kimia, biologi atau terintegrasi ketiga-tiganya. Tapi yang penting adalah adanya engineering proses, yaitu dimulai dari masalah nyata, merumuskan masalah nyatanya, merencanakan solusi, membuat model, mengetes model, dan refleksi dan redesign. Inilah yang merupakan inti dari pendekatan STEM, itu adanya EDP, Engineering Design Process. Nah, ini tentu sejalan dengan kurikulum yang dikembangkan oleh NGSS, Next Generation Science Standard, yaitu framework K12 Education, STEM Education, itu dari kindergarten sampai grade 12, dari TK sampai kelas 12 ya, SMA. Jadi praktik-praktik dari scientific dan engineering ini ada beberapa, misalnya membuat pertanyaan itu untuk sains, menemukan masalah itu untuk engineering, untuk STEM-nya. Ini untuk inquiry-nya, ini untuk STEM-nya. Mengembangkan dan menggunakan model, ini dua-duanya ada. Merencanakan dan melakukan investigasi ada. Analisis dan interpretasi data menggunakan pola berpikir matematis, nah ini integrasi matematikanya.
membangun ekspansi sains ini untuk inquiry-nya, dan mendesain solusi ini untuk STEM-nya, untuk engineering-nya. Terlibat dalam argumen berdasarkan bukti dan mendapatkan mengaplikasikan informasi. Ini tentu sesuai juga dengan K13. Yang terakhir kan mengkomunikasikan. Ini pola-pola STEM bisa silo, ini masing-masing terpisah, terlihat sainsnya, teknologi, matematiknya terpisah diajarkan. Ada juga yang model terinkorporasi, jadi teknologi, engineering, matematik itu dibungkus dalam tema sains, atau ini terintegrasi penuh, blended. Nah, ini alat pembelajarannya untuk STEM, jadi ada masalah nyata tadi, kemudian bertukar pikiran untuk menemukan solusi, mendesain solusinya, membuat, menguji solusi, kalau ada hal yang salah desain ulang lagi, uji lagi, setelah selesai berbagi solusi. Nah, model pembelajaran di K13 ini tentu banyak, salah 4 diantaranya adalah inquiry learning, discovery, PBL, dan project based learning. Nah, kalau kita ingin menggunakan STEM, kita bisa ambil misalnya model dari project based learning. Jadi STEM PJBL ini ada 5 langkah, ya, reflection, research, discovery, application. Ini merupakan model STEM PJBL dari Diana Labor Rush. Atau juga bisa menggunakan discovery learning, yaitu dengan 5E, inquiry. Jadi engagement, eksplorasi, explanasi, elaboration, dan evaluasi. Nah, jadi STEM ini modelnya bisa dengan 3 hal ini. Nah, atau PJBL-nya biasa di K13, yaitu yang dari Lucas Foundation. Nah, ini yang dari Lucas Foundation yang ada di K13, bisa kita gunakan model ini untuk pembelajaran dengan pendekatan STEM. Atau bisa juga dari Diana Laboy Rush. Ini 1 orang sebetulnya, Diana Laboy Rush, pencetusnya, ini yang langkah-langkahnya ada 5 langkah. Sama-sama PJBL, tapi berbeda pengembangnya. Atau menggunakan 5E dengan engineering desain prosesnya, tentunya 5E. Langkah dari 5E ini seperti ini. Ini engineeringnya ada seperti ini. Jadi pada saat engagement ini di proses ini adalah mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi batasan-batasan dari masalah. Eksplorasinya ini menganalisis ide-idenya. Ekspansinya ini sama juga. Kemudian elaborasinya mengembangkan, membangun suatu solusi atau jawaban dan mengkomunikasikannya. Evaluasinya tes, refine, dan reflection. Ini pemetaannya. Yang penting STEM ini ada EDP-nya. Mau pakai model, mau tambah model. Kalau ingin menggunakan pendekatan STEM harus ada engineering design proses. Kalau ingin menggunakan model, tentu di sini PJBL. Ini ketujuh-tujuhnya ada tersebar di sini, ya, dipetakan ke sini. Kalau menggunakan PJBL yang Lucas Foundation juga dari 7 ini terpetakan di sini. Kalau menggunakan 5E juga sama terpetakan di sini. Nah, ini contoh-contoh implementasi di kelasnya. Pertama, Bapak Ibu identifikasi dulu KD untuk pembelajaran STEM-nya. Jangan semua KD dipakai STEM, cari yang cocok saja. Contoh yang pembuatan aquaponik ini, smart aquaponik, tentu melibatkan KD fisika, kimia, biologi, dan matematik tentunya. Tapi di sini karena target utamanya ini adalah produksi, sukses berproduksi sayuran dan ikan, maka tentu KD yang menjadi kendaraan atau topik utamanya ada di KD biologi. Untuk fisika dan kimia tentu supporting. Fisika misalnya untuk menyumbang monitoring dan controllingnya, untuk bersama-sama fisika, dan kimia ini untuk menyumbang nutrisinya. Jadi secanggih apapun rumusan nutrisi, alat-alat yang disematkan pada sistem bertanamnya, kalau hasilnya gagal pangan, ya tentu tidak berhasil kan gitu. Sehingga yang penting di sini adalah KD biologinya. Identifikasi topik-topik yang sesuainya, kemudian rumusan indikatornya, dan analisis STEM menggunakan matrik analisis STEM. Ini contoh KD-nya seperti ini, biologi. Nah, yang penting matriknya, jadi sainsnya apa saja, sainsnya. Kemudian teknologinya apa saja yang dipakai dalam pembelajaran, engineeringnya bagaimana prosesnya, EDP-nya, engineering dari mulai di tahap 1 sampai tahap terakhir yang ada di EDP. Matematik, silahkan cari KD-KD matematik yang mendukung pada topik-topik ini. Kalau sainsnya untuk yang aquaponik tentu biologinya apa, kimianya apa, fisikanya apa. Ini contohnya banyak, Bapak Ibu silahkan lihat saja di PowerPoint yang dibagikan.
Nah, ini contoh aktivitasnya itu sangat seru ya kalau siswa kita diajak belajar sainsnya menggunakan pendekatan STEM. Nah, ini merancang apa ini? Hidroponik ya, membuat hidroponik dan misalnya. Jadi masalah nyata ini. Nah, tentu tidak hanya biologi saja, ini juga perlu ada support dari materi fisika dan dari materi kimianya, sehingga harapannya hidroponiknya menjadi sukses. Ini paradigma STEM-nya harus membantu mencapai keterangan 4C, 421 tadi ya. Jadi siswa didorong untuk berani mencoba dan jangan takut gagal. Ini pemecahkan masalah sehari-hari dan tantangan-tantangan. Tidak ada solusi yang sempurna, setiap solusi tentu berbeda-beda. Kita harus menghargai semuanya, hargai prosesnya. Dan kita tentu harus memberikan bantuan secara bertahap menggunakan scaffolding. Ini pendekatan pedagogis seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan setelah Bapak Ibu berlatih untuk menguasai teknologinya, kemudian dirancang smart aquaponik, rancanglah pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan STEM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.